Udah? Deh. Oke, sekarang kita wawancara bareng Andi Wijaya. Emang harus itu ya? Udah gitu ya? Iya. Udah, itu harus ada. Berarti kalau belum lama. Mulai, we. Andi, makasih Awe datang ke sini. Terima kasih, Cik. Lo dipanggil Awe sejak kapan, We? Dari SD. Itu memang singkatan dari Andi Wijaya atau gimana? Iya, SD kelas 4 ya. Kelas 4 tuh jadi tiba-tiba ada anak baru, Cing. Namanya Andi Maulana. Terus di sekolah gue, SD gue ada namanya Andi Wijaya, gue sama Andi Putra. Oh, ada tiga jadi Andi. Terus akrab, temenan. Gue panggil Andi, nengok semua. Kita kayak rembukan satu sekolah. Ada rapat sama kepala sekolah, ini ada bahaya nih. Fenomena bahaya, ada 3 Andi di sekolah kita. Terus kita rembukan, akhirnya pakai inisial aja, inisial. Udah. AW, AP, AM. AM. Gitu. Malah yang dipanggil Andi nggak ada. Nggak ada. Akhirnya keterusan. Nah, kalau yang 2 tuh nggak keterusan. Nggak tahu kenapa gue keterusan tuh waktu SMP, gue pindah SMP. Ada temen SD gue yang satu SMP, manggil Awe, gitu. Terus temen gue pernah nanya, kok lu dipanggil Awe? Gue ceritain lagi seperti ini. Ya, akhirnya, udah kita panggil Awe juga deh, Awe juga. SMA ada lagi tuh temen satu SD. Yang manggil Awe. Awe lagi, baru nanya, kenapa sih lu dipanggil Awe? Cerita lagi seperti ini. Sampai sekarang ini. Sampai akhirnya udah. Waktu kerja lu ada juga ya? Temen SD? Enggak. Kalau waktu kerja kenapa ya? Pokoknya tahu lah mereka. Kayak setahun atau 1 tahun lebih gitu manggilnya Andi terus gara-gara apa gitu jadi manggil Awe. Tapi emang nggak pantas jadi ya kalau lu dipanggil Andi. Kayak muka lu nggak Andi banget. Emang muka Andi kayak gimana sih? Ya bukan kayak Awe. Ada orang namanya harus ada. Nih muka ini namanya Jono. Masa gitu sih? Kayak emang lu nggak pas panggil Andi gitu. Di Bekasi sampai sekarang lu masih di Bekasi? Masih di Bekasi. Dari kecil, dari lahirnya gue di ini, Cing. Di San Carlos gue lahir. Lu Salemba? Salemba gue. Kok bisa jauh banget? Nggak ngerti gue, bokap gue tuh. Pokoknya gue lahir di Jakarta, numpang jadi ininya Jakarta, tapi tempat tanggal lahir TTL. Emang udah tinggalnya di Bekasi waktu itu. Dari lahir? Dari lahir. Umur berapa sih lo, We? 35 sekarang. Karena Awe ini katanya jadi patokan anak-anak stand up dari menikah. Awe aja belum. Bukan siapa? Enggak dong. Ada yang patokan. Stand up mana dulu nih? Stand up semua lah kalau gue ini. Enggak. Kalau Bekasi siapa? Bintang BT. Dia 40 ya? Iya, Cing. Pokoknya deket dia seumuran Panji kalau nggak salah. Dia cuma menang gondrong doang, jadi orang kelihatannya masih muda gitu. Padahal mah udah tua itu. Jadi yang lucunya tuh anak-anak Bekasi nih kemarin Indra Turner, lo tau Indra Turner? Tahu, baru nikah. Ya. 2 minggu sebelumnya Ido, tahu Ido ya? Tahu. Merah kuning Ido. Iya, merah kuning Ido. Hakim Bagil udah nikah. Jadi Ipin, Nur Arifin Ipin udah nikah. Jadi itu anak-anak Bekasi juniornya nikah semua. Seniornya Bintang, gua, Ajis, Arya. Wawan. Jadi itu lah pada ngelangkahin itu. Iya, dikasih uang pelangkat. Mungkin ini kali seiring dengan karir. Kalau yang pegawai udah kerja nikah. Oh iya ya. Iya. Sorry ada pesawat. Aduh, gua tahu. Karena kebetulan ini rumah gue dekat Bandara Halim. 9 bulan. Selalu ditunggu. Iya. Bener ya, Pride of Bekasi itu lo, Arya, Bintang, Ajis. Nah malah kalau kita mau yang ada kan ada POB 2-nya tuh. Iya. Itu ada Wawan. Iya. Ada Sigit. Ada Exit. Bari. Itu belum nikah juga sama. Apa yang di Pride ini? Itu bingung kan? Iya. Ini seniornya belum pernah nikah. Itunya udah banyak yang nikah banget. Junior-juniornya. Tapi pacaran nggak sih lo? Gue? Suara terakhir kapan? Udah lama, Cing. Udah lama juga ya. Saksofon. Diem lu. Wah, ada diem lu. Ada.
Iya. Kok kamera lu bisa ngomong tuh? Iya dia. Gue pertama kali ngelihat deket Awe di Rolling Stones waktu itu. Yang buat Mas Pepeng. Oh, itu pertama kali lu lihat gue, Cing? Iya. Oh. Sebelum ceritanya yang gue inget itu yang Teller Bank. Lu bukan sih? Bukan tuh Wawan. Wawan ya. Berarti gak inget tuh. Coba. Gue udah happy. Yang gue inget ketawa lo, we. Iya. Gue abis itu gue inget nge-tweet ini ketawanya Awe enak didengernya gitu. Kenapa gitu ya? Nggak tahu, gue juga seneng sama ketawa lo. Kenapa ya? Bayarin, Cing. Nah kalau stand up dari 2011 lah. 2011. 2011 kan emang awalnya kan nggak tahu ada stand up tuh nggak tahu, Cing. Tapi gue emang ini, Cing. Gue juga baru sadar sekarang ternyata gue tuh dulu lagi kecil tuh nontonin lawak. Lumayan. Emang penyuka komedi. Secara tidak sadar ya, mungkin karena bokap gue suka terus dia nonton, jadi gue ikut nonton gitu. Sampai yang dulu zaman filmnya Bagio gitu, apa grupnya, Cing? Bagio CS. Itu tuh. Bagio CS. Yang dia takut kucing, tau nggak? Iya. Nah, itu tuh. Film-film itu udah nonton gue tuh, Ateng, Iskak. Iya. Nah, jadi pelawak-pelawak lama. Maksudnya waktu lo kecil juga dia udah nggak ngelawak. Bener. Gitu. Udah nggak ngelawak, bener. Ada filmnya tuh masih diputar lah. Iya. Waktu itu. Waktu itu zaman itu SCTI banyak muterin film lawak, grup, bahkan sampai lawaknya Malaysia. Ah, itu yang mana? Ada Bujang Lapo. Ada film Malaysia, Cing. Kagak lucu sih emang kalau lawaknya kagak lucu. Jangan-jangan bukan film lawak tuh. Film sedih ternyata ya. Gue salah. Lo nganggepnya itu lawak karena ditonton bokap lo. Sampai gue tuh, nah gue SD, SMP tuh emang badut lah di sekolah, terus sampai pengen bikin grup lawak gitu. Nggak ada yang mau diajakin. Jadi? Nggak ada yang mau diajakin, Cing. Susah banget nyarinya. Lu nggak ngerasain itu ya? Susah nyari orang buat dulu gue waktu SD ada pertunjukan sekolahan gitu, gue ngelawak bertiga sama temen gue. Nah, gue tuh nggak nemu, Cing. Bahkan temen gue yang lucu juga, gue ajakin nggak mau. Kayak, malu gitu. Untuk ngelawak di ini tuh, akhirnya udah ketahan aja tuh. Nggak pernah gue ngerasain grup lawak. Sampai akhirnya 2011 itu, booming stand up itu. Wah, bisa nih gue sendiri nih mah, gitu. Jadi pertama kali stand up di Bekasi? Bekasi. Oh, 2011 sudah ada Bekasi? Udah. 2011, jadi... Oh, termasuk awal ya Bekasi itu ya bikinnya? Sebenarnya agak telat juga, kan Juli 2011 kan. Juli, Agustus, September, November, Oktober. Bekasi itu Oktober. 4 bulan setelah ada booming stand up? Iya, itu dibikin komunitas stand up Bekasi. Oktober, nah tapi gue baru masuk November, gue minggu ketiga. Jadi open mic pertama, open mic kedua, open mic ketiga gue datang. Gitu. Nah, lo apaan ceritanya open mic pertama? Aduh, ngomong jorok gue, Cing. Waduh. Nggak lucu dah ngomong jorok gitu. Lo jorok lah, jangan lah. Itu lo, Cing. Jorok, ngomong jorok. Nggak lucu aja pokoknya. Tapi tetap datang lagi besoknya? Nah itu, begitu nggak lucu kan, 3 menit tuh gue nggak lucu, terus kayak abis itu seminggu tuh mikirin itu terus. Terpukul ya perasaan gue? Iya, kayak pengen nyobain lagi. Cuma itu gue nggak ngerasa itu nggak lucu sih. Mungkin karena pada waktu itu open mic-nya banyak yang emang nggak lucu ya. Jadi gue ngerasa gue biasa aja gitu ya. Udah emang normal begitu. Udah gue ikut lah, nyobain lagi minggu kedua, nyobain lagi minggu ketiga. Nah minggu ketiga tuh gue pecah, Cing. Dan pas gue pecah itu, pas ternyata itu audisi Street Comedy 1. Gue nggak tahu tuh, ada Rindra, ada Panji, ada Sam, ada Rian. Rian mau persiapan final suci. Dia latihan di Bekasi. Rame banget itu. Pecah gue di situ. Hari Kamis, hari Sabtunya di-mention sama Semi. Yang masuk ke playoff Jakarta Street Comedy 1 adalah dari Bekasi, Ajus 2000, Dodo Arahap, Awe, gitu. Dodo Arahap penyiar? Wah, ini ngapain nih gue nih? Gitu kan, bingung nih. Seninnya tuh playoff. 5 menit nggak lucu, Cing. Dengan materi yang sama pecah itu? Iya, 5 menitnya nggak lucu tuh. Itu baru tuh ngeliat kan ada Krishna Hareva, ada Kukuh, Ajis, Jui, Fikri Rasta, Kemal. Boris itu dari Bandung nggak masuk playoff Jakarta, ketemunya di IX dia. Nah, udah tuh nggak lucu gua stand up 5 menit, turun, MC-nya Regi, gue inget. Regi Hasibuan. Iya. Terus turun.
dia ngecengin apa gitu lah pokoknya. Ya gitu. Makanya gua tuh sekarang kalau gua nge-MC street yang nggak lucu kan gua suka cengin. Iya. Ya gua juga dulu gitu. Jadi gua kalau orang ini lu parah lu. Lah gua juga dulu gitu. Biasa aja. Iya. Karena MC gak ada bahan juga kalau nggak ada yang lucu ya. Gitu tuh. Iya. Berarti lo bukan foundernya si Bekasi ya? Bukan. Foundernya siapa? Robert. Oh dulu ya. Iya yang gede itu. Iya, Robert sama Gina istrinya. Oh, mantan istrinya Heri. Emang udah enggak ya? Udah, Cing. Wah, lu nggak nonton Check and Recheck. Ya, sama Gina tuh berdua gitu. Terus sama Semi juga lah, Semi yang nyuruh, yang ngidein gitu. Sama Ajis awal-awal tuh. Ya, waktu itu presiden stand up-nya Ernest. masih Ernest. Kohmandan dibilangnya. Kohmandan. Iya, Ernest kan dipanggilnya Kohmandan dulu, bukan presiden. Iya. Kohmandan stand up Indo, iya. Nah, terus akhirnya lo nge-MC sama Ajis sering ya? Setelah di Bekasi ketemunya. Jadi waktu itu ada acara di apa nama mall ya? Di Mall Bekasi lah. Ada acara stand up. Terus yang MC tuh gantian sebenarnya waktu itu. Seringnya sih Ajis kan jago banget MC-nya. Iya. Ajis gitu. Terus sekali waktu gue dateng nih nonton doang. Gue nggak naik, gue nggak MC. Datang aja di pinggir panggung. Terus pas lagi jeda ini si Ajis, naik gue temenin gue gitu. Naik. Jadi berdua tuh. Udah tuh dari situ mulainya berdua gitu. Jadi acara stand up banyak yang berdua gitu. Akhirnya Pride of Bekasi ditambah Arya sama Bintang. Itu emang satu angkatan lah, cuma beda berapa bulan gitu ya. Iya. Masuk di Bekasinya. Udah keliling Indonesia udah itu. Iya, 10 kota termasuk Bekasi. Sama Bekasi. Kalau bendera mah udah sampai Amsterdam ya. Iya kan? Iya, Nora banget ya. Udah sampai Amsterdam bendera. Iya, kalau bendera mah udah sampai Amsterdam, Pride of Bekasi, Shanghai. Udah keliling Indonesia lah. Tokyo. Iya. Orang-orang bawa bendera Slang, kalau anak Bekasi bawa bendera Pride of Bekasi. Gua kemarin tahu Barin terakhir di Amsterdam kan ngebentangin, terus ada orang bule gitu, terus dia gini, wah sekarang gua harus nge-googling apa ini Pride of Bekasi. Nah, ngelihat itu kayak, wah apa, terus dia langsung komen gitu, sekarang gua harus googling deh apa tuh Pride of Bekasi. Weh, lo kan pernah kerja di pabrik? Pernah. Pabrik apaan? Pabrik lab. Engine valve nama. Oh, ini mesin. Iya. Mesin. Keluar masuk bensin tuh. Iya. Nah, emang lo apa intake dulu? exhaust. Hah? Dulu STM? Enggak, SMA gua. Jadi gua SMA, Cing. Terus gua, jadi bokap gua udah waktu gua lulus SMA tuh udah pensiun. Terus bokap gua bilang gini, kamu kalau mau kuliah Awe gitu juga? Enggak? Enggak, belum. Kan kalau bokap orang rumah enggak manggil Awe. Oh, emang nggak ada yang temen SD lo nggak ada? Nggak ada yang serumah sama lo? Manggil Andi kalau dulu. Andi, ya. Kamu kalau mau kuliah minta sama kakak kamu tuh gitu, kakak gue yang paling gede. Karena bokap gue udah pensiun, nah gue nggak enak, Cing, masa gue minta kakak tuh aneh gitu minta gitu. Udah akhirnya gue diem aja, terus kakak gue tiba-tiba nanya sendiri, mau kuliah? Ya mau lah gitu. Yaudah cobain negeri gitu, ikut SPMB. Terus kalau nggak lulus, cobain lagi tahun depan. Oh berarti nggak dikasih? Hah? Suara lu kecil banget. Coba ini, copot gak tuh? Coba, cepet nggak? Copot. Nggak. Oh iya copot. Oh iya cepet. Nggak apa-apa. Taruh aja deh sedikit tadi. Iya. Ya. Udah gede? Udah. Iya. Iya, terus tiba-tiba kakak gue datang. Mau kuliah nggak? Mau gitu. Yaudah nyobain SPMB ya negeri. Kalau misalkan nggak masuk, cobain lagi tahun depan. Berarti kalau nggak masuk lo nggak dibiayain gitu? Nggak, maksudnya cobain lagi tahun depan SPMB. Kalau nggak masuk juga baru swasta gitu. Oh. Ya udah. Gue SMA goblok banget, Cing. Kayak gue nggak ngerti lah. Nggak ada pelajaran yang masuk di. Sama gue juga. Nggak ada yang ingat. Nggak ada, gue juga. ingat sampai sekarang beneran. Udah terus gue ikut-ikutan aja SPMB tuh. Gue di mana kebagiannya? Di UNJ gue ininya. Tesnya? Kebagian tesnya. Gue nggak milihnya apa ya? Universitas Negeri Jayabaya. Dia ada aja di banyak nih. Gitu ya, gue milihnya UI kalau nggak salah deh. UI sama UNJ kalau nggak salah. Terus udahlah ikutan. Apa nih jurusan yang lo pilih? Lupa gue. Gue lupa, Cing, beneran. Iya. Terus nggak masuk. Udah, ya udah cobain lagi teman, ya udah. Terus gue nganggur tuh.
nganggur tuh sekitar bulan tuh kan bulan Agustus September gitu ya. Nah bulan Oktober November gitu lah gue lagi nganterin nyokap gue nih naik motor ke rumah temennya. Terus ngobrol-ngobrol dia nanya, itu anaknya ngapain sekarang? Ya itu nganggur tuh habis sekolah gitu, lulus belum kuliah gitu. Oh udah kerja di tempat saya aja gitu. Dia tuh HRD cing. Apa manajer HRD. Terus oh gitu ya udah. Terus sampai rumah tanyain mau nggak kerja. Nah gue tuh nggak tahu kenapa ada angin apa tuh sekali waktu gini kayak sekali-kali gue yain lah disuruh orang tua gitu. Selama ini lo nggak pernah iyain. Aduh. Ya pokoknya banyak yang enggak gitu. Ya gue yain aja udah. Tapi gue nggak ngapa-ngapain jing. Suruh bikin lamaran nggak bikin. Sampai di telepon tuh ingat tuh namanya Bu Rani. Telepon tuh nyariin nyokap gue. Halo ibunya ada gitu. Nggak ada. Halim. Ada pesawat ya, malah diingetin. Gua hampir lupa tuh. Ada pesawat lewat karena ini emang rumah ini dekat Bandara Halim. 9 bulan. Iya jadi Bu Rani nelfon tuh, ada ibunya? Nggak ada, lagi keluar gitu. Gue manggilnya tante, masih tante. Nggak ada tante, masih keluar. Ini Andi ya? Iya. Oh iya, ini kamu gimana? Ini udah apa? Mana surat lamarannya? Ini minggu depan mau dipanggil. Masa mau dipanggil duluan ya? Iya. Keren kan gue sih? Iya, berarti udah siapin mau dipanggil dia. Tapi lamarannya belum ada ya. Terus udah bikin lah akhirnya. Datang tuh tes pertama, tes apa ya? Tes IQ gitu-gitu ya? Apa sih? Psikologi. Iya. Psikotes. Psikotes. Banyak tuh cing. Orang Jawa. Banyak tuh. Terus pada cerita gitu di lorong tuh pada wah mas saya tuh 5 bulan ini mas yang ngelamar gitu, baru dipanggil. Saya aja lupa nih mas pernah ngelamar ke sini. Tahu-tahu nih pernah ngelamar ke sini gitu. Oh 5 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Kalau mas berapa? Wah saya minus seminggu. Kan gue jadi bingung ya, gue nggak salah, maksudnya gue lama saya lupa berapa. Gue bilang, aduh gue doang nih yang kayaknya. Udahlah, udah pasti masuk orang manajer HRD-nya yang iniin. Seangkatan lo banyak tuh yang sekali masuk di gerombolan tesan lo itu? Tesan, akhirnya yang masuk 15 orang kalau nggak salah. Oh 15 orang? Dari banyak itu tuh. Itu. Di training dulu? Iya, orang-orang Jawa banyak anjing. Orang dari luar Jakarta deh. Ya kan artinya lo nggak ada pengalaman sama sekali untuk ngejalanin. Lo ngejalanin mesinnya? Gue masuk gudang, karena gue mungkin SMA ya, jadi gue dimasukin ke bagian gudang. Wah itu pokoknya ini banget nih. Jadi gue tes kesehatan terus ada apa? Pernah operasi atau enggak? Nah lo pernah nggak? Pernah. Apaan? Amandel. Oh amandel. Nah ternyata. Berarti aman. Nah. Tapi kan udah. Iya. Bandel. Iya bandel, aman tapi bandel ya. Ternyata cing kalau waktu itu dibilang katanya kalau amandel itu katanya pernah operasi amandel itu kesehatan tubuh orang tuh menurun. Daya tahan tubuhnya katanya. Katanya begitu. Dan emang bener gue sakit-sakitan, sering aja sebulan sakit gitu. Nah jadi sama dokternya itu tidak direkomendasikan karena takutnya banyak absen kan. Nah si manajer HRD gue itu yang iniin. Akhirnya dia minta surat keterangan sehat ke dokter temennya gitulah bahwa nih enggak kok dia aman. Kalau diistimewakan banget sama Tante Rani. Gak tahu tuh Bu Rani itu baik banget sama gue. Waduh, tante. Apa namanya? Kayak temen nyokap gue kayaknya dekat, teman dekat. Nah terus dia sampai cerita tuh, nih kamu harusnya nggak masuk nih, tuh udah dicoret kata, tapi ibu gini-gini. Oh iya makasih Bu gitu. Udah tuh. Pada waktu itu gue masih enak banget cing. 2005. 2004. Pada waktu itu kontrak masih 6 bulan gue. Jadi 6 bulan kontrak pertama, 6 bulan kontrak kedua, udah. Habis kontrak kedua, keputusan tuh mau diangkat karyawan tetap atau enggak. Akhirnya lo diangkat? Diangkat gua. Nah, tetap kontrak? Kalau sekarang kan susah ya, pada kontrak bener, 2 tahun. 2 tahun. Gua 6 bulan doang. Selama setahun itu cing, wah gua absen ada 13 cing. Telat sehari, telat 10 menit, telat 5 menit gitu. Sampai dipanggil lagi, ketemu nih lagi nih. Andi kamu tuh jangan sering telat, ibu bingung. Iya bu, gitu. Pokoknya gue geblek lah. Nah. Tapi tetap karyawan tetap. Gokil ya. Akhirnya keluar tapi. Akhirnya gue keluar. Pas keluar tuh, gue salam gue ketemu Bu Rani ya. Ini Bu Rani tuh nggak tahu deh. Padahal katanya sama yang lain galak cing. Katanya tuh kalau orangnya tuh galak Bu Rani mah gitu. Kamu gue nggak pernah cing. Kayak gini, Bu, saya pamit ya, mau ini. Oh iya, maafin ibu ya, gini tuh. Kok kata gue minta maaf, orang gue yang brengsek. Itu gara-gara ini, cing.
gara-gara gue bolos mulu. Stand up, udah mulai stand up? Udah mulai stand up tuh gue bolos mulu, terus saking bolos mulu SP1, SP2, SP3, nah pas SP3 tuh bos gue ngomong gini, kamu tuh kenapa, kalau memang kalau udah nggak betah, udah keluar aja daripada ntar di PHK malah susah lagi gini gitu. Gitu ya Pak, yaudah deh Pak, gitu udah akhirnya. Mengundurkan diri jadi lo, Terus gue, statusnya. Nah pada waktu itu kayaknya mungkin Bu Radi telepon sama nyokap gue atau gimana. Yang bikin gue tenang nyokap gue ngomong gini, udah kalau emang udah nggak betah keluar aja, cari lagi apa kayak. Nah udah gue keluar tuh. Nah itu sebenarnya bukan gara-gara stand up, Cing. Gue stand up masih gitu-gitu doang. Maksudnya gara-gara apa dong? Lo nggak masuk gara-gara apa? Apaan lagi kegiatan lo? Gara-gara galau, Cing, waktu itu, Cing. Anjay. Tahun? 2009-2010 tuh. Wah sebelum stand up? Iya sebelum stand up tuh. Galau cewek? Iya cewek tuh. Di pabrik di sana? Nah gara-gara gini juga. Bucin ya? Enggak, gara-gara gini juga. Gue dipindahin tuh, jadi aduh gue punya bos goblok, Cing. Dan gue tuh orangnya nggak... Bukan Burani kan? Bukan, oh, bukan ya? Yang ininya. Gue tuh orangnya nggak tahanan, Cing. Jadi kayak, nggak bisa dong Pak, gue lawan mulu. Goblok banget sih orang gitu. Nah terus, dia kayaknya kesal sama gue lah. Sama dia, gue pindahin gue ke produksi. Nah, gue tuh nggak demen banget, Cing, di produksi. Di produksi, Cing, ya itu, kita tuh, waktu itu gue tuh kerja ngerasa gue nih otak gue taruh rumah nih, gue bisa, Cing. Orang gitu nggak mikir nggak apa. Kalau di gudang tuh gue ngitung nih, wah nih Honda mesen berapa, Suzuki mesen berapa, wah nih kurang nih barang nih, karena gitulah mikir. Jadi otak jalan ya? Otak jalannya tuh kayak, aduh nggak kepake gitu. Nah habis itu lagi galau tuh jadi pusing mulu sambil kayak pusing. Udah gitu gue ke bagian shift 3 tuh, mulai ke bagian shift 3 jam 12 malam masuk, jam 7 pagi pulang. Nah jadi tuh sering bolosnya di situ. Tapi kadang-kadang emang gara-gara stand up, ada open mic nih di Jakarta Pusat. Open mic terus malam nih open mic, ntar open mic kan kelar jam 10, setengah 11 kan, langsung berangkat. Nah jam 12 kan. Habis open mic pada nongkrong kan. Nongkrong dulu, ayo nongkrong. Jam 11. Enggak lah. Akhirnya nggak masuk. Jam 12. Telat nggak apa telat. Jam 1. Udah pulang aja. Jadi bukan galau cewek. Iya, galau cewek juga. Ada dia dua lah itulah. Pokoknya antara galau cewek sama gue udah nggak suka sama kerja bagian yang baru. Di gudang tuh masih enak lah. Gue ngatur, Cing, mikir gitu, Cing. Gimana sih? Ini gue nggak tahu ya orang tuh gue ngeliat tuh ada tuh teman-teman gue yang kerja mah gini aja weh, jam 4 dateng, jam 12 pulang, gitu-gitu yang shift 2 kan. Pagi jam 7 dateng, jam 4 pulang, ini aja gitu kayak aja lu aneh banget sih jadi orang gitu. Ada, Cing, yang orang kayak gitu. Padahal kata orang itu, lo aneh banget sih. Iya lah. Udah dikasih enak gitu ya. Aneh banget sih lu mau mikir gitu. Tapi beneran waktu itu kayak, anjir kok gue kerja gak mikir gini, otak gitu lah. Perpaduan itu tuh jadi nggak betah. Jadi banyak bolosnya, kena SP1, SP2, SP3. Nah kalau masalah cewek nih anak-anak komik itu, kan tampilannya selalu lucu ya di Twitter, di tongkrongan, segala macam tuh. Emang? Banyak ya, Cing, ya? Iya. Yang jalur Halim banget. Iya, Halim. 9 bulan. Kayaknya ini banyak nih ya, episode ini ya, ada 3 nih. Ada 3, iya. Iya. Nah kalau galau tuh ngapain sih anak-anak komik? Anak-anak komik kayak lo nih, galau nih, ya kan lo harus tampil ceria terus gitu ya. Terus lo cara memanipulasi kalau lagi galau? Oh nggak tahu lah ya, lu juga pasti pernah lah, Cing. Ya maksudnya, ya gitu aja sih, nggak ini bisa. Justru maksudnya, kayaknya obatnya tuh stand up, karena gue kayaknya waktu itu awal-awal gue stand up juga mungkin gara-gara gue cobain lah gitu nyari sesuatu yang baru gitu. Jadi pelarian juga, terus ya seneng aja di atas panggung mah lupa apa juga. Lupa ya? Iya. Kalau lagi sendiri berasa juga ya? Di atas panggung mah lupa lah. Lupa semua, ya. Akhirnya lo jadi presiden stand up. Lo tuh nggak pernah ikut kompetisi kan? Nggak. Kecuali paling street comedy ya, itu. Street tadi. Itu juga nggak sengaja. Nggak sengaja, iya. Terus lo bisa jadi juri stand up. Jadi presiden dulu baru jadi juri ya? Iya. Jadi presiden. Emang maksudnya kenapa sih lo bisa diangkat jadi presiden kalau menurut lo ya? Kayaknya pada waktu itu gua yang paling rajin ketemu anak-anak, jadi ngerasa mereka kayak paling ngerasa tuh kenal sosok gue gitu kayaknya. Itu kayaknya satu. Yang kedua,
Gua tuh stand up fest 2013, 2014, 2015 itu gua bantuin nemenin semi kan. Iya. Nah mungkin banyak anak-anak yang lihat kalau oh ini si Awe nih karena emang seksi sibuknya gua lah, Cing. Pas semi. Iya, yang ngumpulin anak-anak, meeting gitu-gitu. Metro ya. Metro tuh barang Rahman juga nih. Iya. Gua lah, jadi mungkin banyak anak-anak yang lihat gitu kalau udah si Awe tuh gitulah. Si Awe aja lah gitu. Sebenarnya hampir sama kayak Ajis sekarang. Ajis kan kemarin tuh banyak tuh bikin apa. Jadi anak-anak kan ngeliat oh ini Ajis aja nih rajin gitu. Iya. Kayak gitu. Gue juga bingung sih kayak kok bisa ya ada satu dari Sumatera apa milih gue. Kenal juga kagak nih, daerah mana gue kagak tahu nih gitu. Yang kenalnya di Twitter atau di Kayaknya ada faktor ini juga, faktor senior-seniornya. Kayak misalkan Medan nih gitu ya. Mungkin Babe Jegel kayak ngomong, udah Awe aja gitu, yang lain ikut aja udah gitu. Kayak gitu pada waktu itu sih. Karena voting ya memang ya. Voting. Iya. Pemilu. Pemilu pertama itu. Lawan siapa? Ari Keriting. Ari Keriting jadi wakil loh. Iya, jadi wakil. Oh, jadi kalau yang ikut itu otomatis masuk dalam kepengurusan? Enggak, sebenarnya gini. Jadi harusnya tuh gini, harusnya sistemnya adalah di voting dulu. Semua komunitas boleh nyebut nama bebas. Nanti yang dua paling banyak, mereka milih wakil, diadu lagi tuh, dua pasangan. Harusnya begitu. Nah, udah nih nyebut, ya silakan nyebut nama bebas. Gua 75% Cing, nama gua. Si Ari tuh 15 kalau nggak salah. Sisanya udah nyebar tuh, gitu. Jadi Ernest bilang, yaudah nih, Awe mau sama siapa, pilih. Ari mau sama siapa, pilih. Ntar diadu nih. Terus gue bilang, gue mau sama Ari. Terus Ari, ya gue juga mau. Yaudah, kata Ernest, yaudah ngapain ini lagi, udah gitu. Jadi sekali doang? Sekali doang, udah memotong ini. Apa lama-lama lah. Iya. Tapi kan kalau itu udah sebuah organisasi tuh harus ada, kayaknya harus ada bakat ya. Kalau menurut gue ya, orang yang berorganisasi gitu. Emang lo ada senang berorganisasi, we? Gue berorganisasi nggak, kalau zaman sekolah gitu nggak ini sih OSIS sebenarnya. gitu? Enggak sih, cuman kalau secara organisasi enggak sebenarnya, bukannya nggak pernah gitu. Tapi kalau yang ngordinir ngumpul-ngumpul gitu gue emang senang aja. Iya, kegiatan organisasi lo senang gitu ya. Tapi di pengurusan keorganisasian lo nggak pernah karang taruna gitu. Nggak pernah gitu. Nah makanya kesini juga sebenarnya emang kayaknya yang cocok mungkinnya kayak Ajis tuh bagus, dia kan bikin ini bikin itu gitu. Gue tuh kan nggak begitu, gue lebih ke dalamnya gitu. Kayak ngobrol sama anak-anak ininya apa kayak gitu-gitu. Gue tuh banyakan kayak gitunya. Sharing, lu ada masalah apa nih, lu gini aja gini gitulah. Kalau bikin acara malah kurang ya, ngonsep-ngonsepin kegiatan gitu. Nah pas lagi zaman lo siapa tuh yang akhirnya ngonsep-ngonsepin gitu? Bareng-bareng aja sih. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja kayak si stand up gunung, stand up hutan. Iya kan banyak juga tuh idenya. Iya bareng-bareng aja, tapi ya gitu maksudnya. Kalau Ajis kan bener tuh, dia bikin ini acara ini tiap bulan ada acara gini, rajin lah dia. Rajin, tapi ketimpa pandemi. Kasihan ya. Iya bener. Ya semua itu. Semua iya. Itu stand up Indo di luar negeri juga. Stand up Indo Jamaika. Stand up Jamaika berarti bukan ini. Iya dong. Stand up Jamaika juga ada. Nah di pandemi gimana kehidupan? Gini-gini aja sih, Cing. Untungnya ya. Untungnya lagi. Gue kemarin ngobrol sama David ya. Lagi podcast tuh ngobrol. Kayaknya pada pusing. Terus gue bilang, gue bersyukur juga nih, Pit. Gue belum nikah. Cing Asun masih pusing nih. Pusing. Gila pusing. Gue segini aja. Tinggal makan. Iya, tinggal makan. Iya, benar juga loh. Emak gue juga tinggal makan doang. Emak gue nggak kuliah kan. Iya. Maksudnya kalau emak gue kuliah, gue bener-bener pusing lah. Kan emak gue nggak kuliah. Iya. Suruh kuliah nggak mau. Bener juga sih ya. Iya. Bawa diri sendiri doang ya. Yang pusing tuh emang punya keluarga tuh. David tuh. Makan lah ya. Cing, apa aja juga jadi kan. Telur ceplok juga jadi hidup. Iya, mau kemana-mana juga. Orang ditutup juga, jadi di rumah-rumah aja ya. Iya bener. Nah iya juga ya. David, anjing lu. Emang iya ya. Tapi kepikiran Cing, gue kepikiran cepet. Wah, kayaknya ini saat yang tepat dong nikah sebenarnya nih gitu. Karena
Karena nggak usah ngundang banyak orang. Kayak gue. Kamu udah ada sekarang? Belum. Saatnya doang. Tapi calonnya nggak ada buat apaan. Tadi ya bingung. Iya. Terus susah lagi mau deketin cewek nggak bisa kan mau ketemu jalan. Jangan-jangan Ibu Rani udah nyiapin nih. Mana lo kenapa nggak ngelamar anak gue nih gitu. Udah mau dicetak undangan nih. Iya. Gitu sih gua. Tapi lo mau nikah? Nikah tuh mau? Mau, gue ini ngerasa hidup yang sempurna itu memang harus punya istri, punya anak. Gitu. Terus kayak gini, Cing. Kayak sekarang tuh, gue pernah ngerasain gini. Gue ngapain ya? Gitu. Kayak, bikin apa ya udah. Gitu, punya duit ya udah, nggak punya duit ya udah. Gitu, Cing. Kayak terus, misalkan gue stand up nih, di acara apa gitu, acara yang ramean. Wah, lalu ini ada masalah. Cuekin aja deh. Aduh, apa namanya, paling pecah gitu. Orang pada muji gitu. Wah, pecah banget ini. Kerasa kayak biasa aja ya kayaknya butuh orang yang emang disayang gitu, yang muji kita. Kamu keren deh tadi gitu. Kayak gue ngelakuin semua ini buat apa? Kayak lo nggak punya orang untuk berbagi kebahagiaan. Nah, mungkin gitu. Gue kalau Di nonton rumah nih tanya nih, ini ada anak Bekasi nih ya. Iya. Gue kalau nonton itu ngajaknya anak-anak. Jadi gue mesti beliin tiket banyak bener. Kalau punya cewek kan cewek di satu cukup. Iya, cukup. Iya. Banyak banget anak-anak deh. Siapa yang mau nonton ini? Kalau lu bang beli banyak anjir banyak. Iya. Nah setelah pandemi lo nggak pikirin tuh anak-anak. Tapi itu bukan cuma gue doang, Gintang juga gitu ya. Gintang juga sama. SMB tuh, Sumarekon Mall Bekasi kan ada tempat kumpul-kumpul tuh, tempat Pak Jarum mau bikin acara. Agak jadi itu Pak Jarum. Jadi dia, iya. SMB yuk gitu. Iya. Datang anak-anak Bintang biasa tuh. Emang lo ngeliat siapa yang menikah dan membuat lo iri? Iri pernikahannya? Iya, sama pernikahan lo kayaknya emang. Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Sebenarnya malah teman-teman gua kan banyak yang ini ya, banyak yang orang dalam tanda kutip tidak normal ya, Cing ya. Jadi kayak Adri, kayak Patra gitu-gitu yang nikah tuh tidak membawa kebahagiaan, weh. Nikah gitu. Jadi gua tuh udah banyak dengar itu sebenarnya, Cing. Udah banyak dengar bahwa ya kalau nyari kebahagiaan bukan nikah tempatnya gitu-gitulah. Tapi memang gua ngerasa gua harus naik level gitu. Masalah hidupnya ya bukan nyari masalah ya, tapi kayak masa gini-gini doang gitu. Terus kayak ada tujuan lah, hidup tuh ada tujuan gitu sih. Ada tujuan ini nih, tujuan gua gitu. Tapi kan kalau bahagia itu tergantung mindset kita ya. Iya benar. Kita mau pilih mana yang bahagia. Waktu gue pernah di rehab di Tasik di Naba, itu standar kebahagiaan gue adalah kalau pagi gue punya 2 batang gudang garam sama kopi, udah cukup, udah bahagia. Iya. Sehingga gue pengen nambah waktu itu di rehab. Kayak hidup gue udah bahagia banget kayak gini. Cuman kalau itu ditaruh di luar kan nggak bisa. Nggak bisa gitu, standarnya udah berubah gitu. Bener, jadi kalau ada orang yang bilang nikah nggak menjamin kebahagiaan, pasti cuman mungkin karena standarnya dia bukan di situ. Iya. Tapi jadi gue pada akhirnya sih mempercayai itu gitu. Maksudnya jadi istilahnya itu worst-nya lah gitu. Jadi nanti kalau gue nikah ternyata ini, gue udah tahu. Udah tahu, iya. Tapi satu yang gue percaya, anak sih bikin. Nah. Jadi sebenarnya gue lebih ngiri ke itu, Cing. Kalau ngelihat ada, apalagi kalau yang seumuran gue anaknya udah mulai gede gitu ya, gue suka seru ya gitu. Dan itu yang sebenarnya agak gue takutin sebenarnya ke situ sih. Gue bukannya gue takut nanti anak gue udah tua, anak gue masih kecil gitu ya. Tapi lebih kayak gue pengen deh masih bisa main sama anak gue gitu. Kayak seru aja gitu. Iya. 35 masih ini. Gue nikah 2 kali. Yang kedua 37 masih ada 2 tahun berarti. Masih bisa. Oke, 2 tahun. Masih ada 2 tahun. Ya tapi begitu. Umur gue udah segini, anak gue masih kecil. Sama ini, Cing. Stand up, materi. Kenapa? Ini apa sih, Cing? Apa sih? Ya rumah bukan di Halim. Apaan di Halim ada gini aja sih? Banyak banget di suara, ada Halim, ada Gerinda. Iya. Tembakan. Itu apaan sih? Tembakan itu. Bener. Step gun. Cetak. Aduh, gue tadi pengen bersihin tapi. Nah, nggak apa-apa ini nggak diedit nih, Mbak. Oh, enggak. Ya, diterusin aja ini. Jangan dong, Cing. Nggak apa-apa. Ada.
Ini rumahnya ini memang lagi di renov. Baru, bukan renov ya? Belum kelar. Ini aslinya dingin. Terjadi belum ada yang kelar semuanya. Lagi kerja ya? Terus? Nggak kedengeran lagi lo keluar, nggak ada. Lah, gimana sih? Emang iseng doang. Man, ini matiin aja man. Yang ini, yang itu nyalain. Jadi nggak ke AW banget, AC. Oh, AC. Iya, maaf ya man. Iya. Gua orangnya ini banget. Nah itu matiin AC-nya. Nah yang itu nyalain. Ini Pintunya buka. kali potong sih. Nggak. Ngeditnya lama karena kan kalau dipotong sedikit harus ngerender lagi. Enggak dong. Iya dong. Potongnya di HP. Iya di HP. Potong di HP, habis itu ngerender lagi. Karena gue masukin ininya sedikit nih, bumper ini. Kalau enggak langsung ini. Gimana sih? Iya, biar ya ada. Apa tadi? Yang mana tadi? Tadi, stand up. Materi kenapa harus stand up? Gue tuh mulai, maksudnya gini kayak ada, wah kalau gue udah nikah enak nih gue bisa ngomongin ini gitu. Jadi kadang-kadang gue kepikiran materi yang gue tuh nggak bisa bawain. Karena lo nggak ngerasain. Karena gue nggak ngerasain, tidak valid. Iya. Gitu, agak aneh lah gitu. Orang nikah tuh gitu ya. Gue denger cerita teman gue gitu, oh gitu ya. Tapi gue asa Ada lagi tuh siapa? Bikin apaan sih tuh? agak aneh kalau gue bawain itu gitu sih. Terus kayaknya mesti nggak tahu, banyak lah materi orang anjing. Enak banget ya punya istri, dia materinya gitu tuh, dimainin itu jadi materi lucu banget gitu. Lah itu ya jadi materi. Iya sih betul. Iya kan. Tapi punya anak itu emang punya anak itu misal kalau kita sama ini siapa sih? Mau dicuekin tapi ibunya. Emang masuk ya? Enggak masuk sih, cuman kita yang terganggu ya. Punya anak itu gue beberapa kali diskusi sama teman yang udah nikah juga gitu. Memang berbeda bikin bahagia istri sama bikin bahagia anak. Bikin bahagia cewek gitu ya sama bikin bahagia anak tuh rasanya memang beda. Nah itu yang nggak harus lo rasain kali. Sama ini Cing, pengen apa ya, kepikiran gimana ya rasanya lo tinggal bareng orang lain gitu, terus lama tuh pasti ada satu mungkin ada yang keselnya, tapi ada yang kayak serunya juga, ada satu orang yang tahu kita banget gitu. Iya kan? Iya. Bini kan tahu kita banget gitu kan. Iya kan, maksudnya bahkan mungkin lebih dari orang tua gitu. Pasti lebih dari orang tua kan. Tidurnya bareng kan. Tidurnya bareng gitu. Mandi aja yang jarang bareng. Kadang-kadang sih bareng. Gitu lah. Iya. Doain aja Cing lah. Iya. Tapi udah ada belum calon? Aduh, PDKT udah ada belum? Yang gue deketin, yang gue mau, dia nggak suka. Nggak suka. Yang deketin lo nggak suka? Biasa aja gitu. Waduh. Kayaknya cewek juga pada ini Cing, udah pada HW brengsek gitu. Emang iya sih. Kayak udah pada nggak percaya sama gue. Aduh, udah pusing deh. Gimana udah nggak pada. Udah pusing katanya. Iya. Tapi lo ada kriteria nggak kalau cewek? Nggak ada sih sebenarnya, cuman nggak ada sih sebenarnya. Tapi rata-rata yang gue suka nggak tahu kenapa selalu sama gitu biasanya. Apa? Rata-rata sih banyak kan putih biasanya sih. Terus kaya. Nggak. Yang sering orang kayaknya. Gue nggak tahu kenapa banyak yang bisa main musik. Emang keren cewek main musik ya. Karena lu juga sama agak tomboy. Beneran agak tomboy. Gue berapa kali? Kalau cowok tomboy nggak mau. Digun nggak apa. Berapa kali gue ini aneh nih. Berapa kali gue suka sama cewek gara-gara ngeliat dia lari. Ada nggak? Iya. Larinya lari sempurna gitu. Kan lu pernah nggak lihat orang lari kayak aneh banget sih larinya gitu. Ini larinya bener gitu. Pelari gitu ya? Lari aja lari bener gitu kayak tembang tomboy gitu. 2 kali gitu kayak. Lo kejar? Gue nggak kuat. Kayak kuat penjara sih. Iya. Lo olahraga nggak sih, we? Olahraga tadinya. Bola, basket, bulu tangkis. Gue olahragawan. Olahragawan ya. Olahraga. Tapi belum ada nih bayangan-bayangan. Yang lo lagi incer? Udah. Jadi gini, Cing. Gue juga ngerasa gue udah masanya di mana capek. Bukan capek ya, kayak dulu tuh gue bisa ngejar cewek tuh sampai bertahun-tahun gitu. Kayak, wah gue ngejar terusnya. Sekarang tuh jadinya gini. Cewek ini kayaknya suka nih, terus gue, gimana, mau nggak lo mau gue? Lo nanya begitu.
kayak malas lama sih. Kalau mau sama gue, kalau Burani sana bikin lamaran. Tapi emang lu nggak ngerasa gitu waktu lu 36 ke atas, emang lu nggak ngerasa gitu? Gue sama yang gue cerai itu tahun 2000. Tahun 2000 baru menikah lagi tahun 2007. Oh 2007, lama ya? 2007 lama. Ya nggak males, kalau gue malah jadi apa ya namanya, mungkin ada pengen ajang pembuktian bahwa gue sebenarnya bisa loh jadi suami yang bener gitu. Iya. Karena waktu yang pertama gue emang dari sisi gue-nya juga berantakan. Iya. Gitu. Nah itu mungkin ya, terus kayak guanya mungkin memang tidak layak untuk diberikan. Bener sih. Nggak ada dong. Gue malas sholat gini percaya Allah. Gue percaya itu cuma malas aja. Iya. Jadi itu gue percaya, maksudnya gini kayak nih ada cewek nih, oke nih gitu. Lu nih gitu, nggak mungkin gue kasih ke lu nih gitu. Enggak, siapa tahu jalannya lo untuk baik ke situ, Mungkin. Soalnya gue kadang-kadang ngeliat kalau orang temen-temen gue kayak cowoknya begini, cewek istrinya cakep ya gitu kayak. Kok mau sama dia? Ada lah artis juga ada. Kayak ntar gue sebutin ya kalau ceweknya apa istrinya cakep, orang bogel gitu. Apa sih yang dilihat? Padahal sukses nggak sukses amat. Iya, karena cewek itu mikir bahwa yang diperlukan itu adalah orang yang selalu ketemu setiap hari. Lo ketemu orang ganteng, ketemu orang cewek cantik kan sebentaran aja, habis itu udah biasa lagi. Iya. Lo sering kan satu produksi sama orang yang cantik banget awalnya, lo lihat, Iya. Kemarin sama Tatiana Safira. Nah, tapi begitu lo udah setiap hari, ya udah biasa lagi niatnya gitu. Enggak setiap ketemu gitu. Enggak. Masih sih. Ya, sama dia. Tapi setiap ketemu lo, gitu ya. Dan bukan cuma gue, dia juga gitu ngeliat gue. Sama-sama kaget. Sama kaget. Satu kaget cakep, satu kaget jelek. Iya, pengen lah, mudah-mudahan sih. Iya. Yang pintar, gue suka yang pintar. Iya, benar. Jago main musik. Tapi musik tuh, ini gue kalau dengerin apa, terus nyebutin sesuatu yang gue nggak tahu gitu, terus kayak gue dengerin, wah keren juga nih cewek nih, demennya begini. Main musik atau penyuka musik? Main musik dan dengerin. Biasanya kadang-kadang kalau dengerin musiknya gue juga nggak nyampe gitu ya, nggak tahu, terus kayak wah keren nih musiknya. Itu jadi nilai ini juga sama gue. Atau lo dengerin gituan, gitu gak? Kadang-kadang gitu sih. Tapi nggak ini ya, nggak pernah gitu ya. Apa tuh? Lu kan suka musik juga, emang nggak pernah kayak dengerinnya? Enggak, karena gue penyiar radio ya, jadi. Walaupun gue juga suka ya, misalkan kayak Tip X gitu. Gue kan suka dengerin, tapi kalau gue suka Tip X tuh kayak, cewek suka Tip X. Bukan berarti Tip X jelek ya, tapi kayak maksud cewek dengerin Tip X. Enggak, karena gue penyiar radio, jadi lebih terbuka sama orang-orang yang senang berbagai macam lagu gitu. Kayak kemarin gue sama Buluk ternyata senang Debbie Gibson, senang Tommy Page. Ya itu kan tahunnya dia, tahunnya lu. Iya, tapi tahunnya gue orang-orang seperti Buluk harusnya nggak denger itu gitu. Nggak, itu pasti gue yakin dulu dia nggak berani ngomong itu. Iya, dia bilang nggak berani. Pleasure, iya. Tai nih, gitu kata dia bilang gitu. Nah, kayak gue dengerin Viera. Iya. Gue dengerin Viera. Enak kayak dengerin Kangen Band orang pada ini, tapi emang lagunya itu enak itu. Apaan judulnya ya? Tapi cewek-cewek lo yang dulu ada yang bisa main musik? Ada yang deket-deket. Ada yang apa ininya megang? Gue pernah dekat sama yang main saxophone. Anjay. Terus main pemain saksofon atau dia ini membuat pengrajin ya main lah cing. Ya, maksud gue pemain bikin saksofon apa dia berarti buruh logam. Iya. Di pabrik saksofon tuh kan bagian gudang. Saksofon 10 kirim ke Madura. Enggak, maksudnya dia main profesional atau dia bisa? Kalau yang saxophone profesional, jago cing, ada jago. Oh, bukan jago. Sekedar aku bisa. Main sama Slash. Iya, gitu. Antar lu nyari nih. Iya pasti. Sering jadi di TV. Nah, di TV juga kayak ada. Home-band. Masih ada sekarang home band ya? Masih ada. Acaranya. Dian HP gitu, misalnya orkes Dian HP ada ininya gitu, ada pemain itu. Iya. Orang gua ketemunya di Metro TV. Acara Acara gue dulu, dia home bandnya.
Acara apaan tuh? Metro TV. Ntar saya sebutin. Ada lah. Ada lah. Ntar gue cari dah. Cari di sini aja deh. Ngapain? Ada lu mana? Ntar malu gue kasih tahu aja. Iya, biar tahu. Inisial A. Lo kok tahu nih, Wan? Oh, karena di Metro. Enggak. Oh, iya. Abis itu ada bener nggak? Iya bener. Ada pemain selo. Oh, lu juga unik-unik juga. Iya. Dia emang seksi tuh kalau gini. Iya bener. Ya pasti gitu loh. Ya, anjing jadi seksi banget. pas pertama kali gue liat kan dia lagi main selo, Cing. Gue ngebayangin nggak ada selonya. Jadinya gini doang. Jadi bukan karena dia senang karena dia main selo, cuma gini. Karena ngangkat. Iya. Kalau main selonya gini juga gue nggak demen. Udah begini. Mungkin pakai rok. Kayak bocekan motor. Main selo. Emang ini seksi ya? Iya, sekolah musik. Dia itu ketemunya di acara stand up juga. Nah, itu sempat pacaran beneran. Cuman beda agama. Jadi gue sering denger lah orang beda agama. Terus gue mikir kayak, gue liat sebenarnya beda agama itu kalau dari awal lu udah nggak bisa, ya udah, karena itu masalah yang tidak akan kelar. Bener nggak? Kan? Iya. Jadi di awal diomongin aja. Nah waktu itu sempetnya ada obrolan apa ya, baru 3 bulan tuh pacaran, Cing. Obrolan apa? Terus tiba-tiba dia ngomong gini, gue juga lupa awal obrolannya. Pokoknya dia ngomong gini, ya aku sih pengennya yang bisa ibadah bareng, dia bilang gitu. Terus gue bilang, wah aku nggak mungkin pindah, Islam aja begini, masa pindah lagi? Dia nggak gitu. mau pindah? Dia nggak mau, dia Katolik. Dia kan cuma pengen ibadah bareng, bisa sholat. Harusnya gitu. Iya bener ya. Iya. Kita bikin agama baru aja. Nyembah apa? Iya. Itu udah 3 bulan udah diomongin. Iya, terus udah gitu, ya kalau gitu nggak bisa nih kayaknya gini-gini, terus oh ya udah deh kalau gitu, oh udahan aja gitu. Terus kayaknya sih dia di situ agak sedih lah gitu mungkin ya, kayak kaget kok lah si Awe. Gampang banget. Lah karena menurut gue ya kalau gitu sampai ujung kapanpun nggak bakal bisa. Karena udah sama-sama nggak mau pindah ya. Gak bakal karena bisa. solusinya kalau kayak gitu ya cuma satu, pindah. Bener, pindah. Siapa yang mau pindah gitu kan? Nah ini dua-duanya gak ada yang mau pindah. Iya. Sorry, gua nggak masalah beda agama. Oh, oke. Kalau aku sih nggak masalah beda agama nih. Ah. Ntar gimana nikahnya ya kita akalin aja lah. Bisa katanya di mana gitu ya. Pokoknya gue nggak apa-apa. Nah dia tetap nggak mau. Dia maunya gue pindah. Ya gue nggak mau gitu. Oh. Akhirnya udah nggak jadi itu. Gitu. Akhirnya dia jadi pramugari tapi sekarang. Makanya gue suka. Tapi begini juga. Jadi jangan pakai tepuk tangan. Tapi sambil gitu kan nggak enak sih. Bobo ininya lagi mati. Apa tuh namanya tuh? Iya, gosokannya. Gosokan lagi. Ada lagu musik gosokan. Iya. Gue itu pernah tuh dia, gue ulang tahun apa, terus dia nelfon, terus ngobrol. Setelah udahan? Udahan. Terus gue ngobrol, gue bilang, kamu sayang tahu itu musiknya gitu. Karena gue ketemu dia acara stand up, gue stand up, dia main orkestra. Iya. Gitu, itu juga bisa cari lah acara itu. Iya. Gitu. Ada orkestra. Ada lagi pemain musik yang bisa main musik? Main apa? Apa ya? Dulu ini cinta pertama gue tuh main Gitaris. gitar gitu. Tapi bukan yang pemain ya, tapi bisa main gitar. dan suka cover gitu, suka yang nyanyi-nyanyi gitu. Emang yang aktif gitu, Cing. Dan pernah ngeband dia main bass tapi gitu. Tapi nggak yang sampai gimana gitu lah. Waktu yang sama pemain selo kan lo gini. Kenapa begitunya mulu sih? Lo bayangin nggak ada selonya. Yang saksofon juga nggak ada saksofonnya. Aneh dong. Mulutnya doang lo. Nyonyor. Iya. Tapi lo emang penyuka musik ya? Dari kaos-kaos lo yang gue lihat banyak banget kaos band yang lo pakai. Iya. Sekarang sering ya. Lo pencinta kafe ya, Cing? Karena lo pakai lo kafe mulu gue. Lo sama Calontong sama tuh. Iya. Karena gue sama Calontong mungkin hampir sama ya. Kalau ke kota-kota mana koleksinya hard rock. Terus ada, bukan artinya semuanya gue pernah kesana, nggak? Nitip kadang-kadang. Nitip atau ada yang beliin gitu. Iya, Mas Akbar tuh sering buat itu beliin Calontong waktu di Malaysia. Iya. Hard rock beliin Calontong. Jadi nitip atau dibeliin. Jadi banyak emang gue kaos hard rock banyak banget. Karena menurut gue sederhana ininya.
Berapa ini lu nggak? Gue kan lu suka sama hard rocknya gitu. Enggak, gue Sama lu bikin gitar cing. Biar lu ada hard rock di pasar Minggu. seumur-umur ke hard rock juga bisa dihitung sama jari, we. Cuman kalau gua ke mana terus ke kotanya gue masuk untuk beli doang, bukan untuk nongkrongnya. Koleksi lah ya. Koleksi gitu. Iya. Nah kalau gua waktu itu Starbucks tuh. Starbucks juga kan tumbler. Tumbler, ya benar. Nah gue beliin yang pemain saxophone itu tuh. Banyak tuh cing, gue beliin tuh cing. Wah. Lo dalam kayaknya sama saksofonnya. Wah itu terakhir, kayaknya itu terakhir gua niat ngejar. Tuh dia tuh. Itu sebelum jadi lo beli? Hah? Sebelum jadian lo beliin? Emang gak jadian kalau sama dia. Oh, wah itu ceritanya rumit aja, panjang. Ya, nggak apa-apa, gue dengerin. Nggak apa-apa, nih enak lagi. Cerita cinta. Bukan terang pernah nyariin. Iya kan nggak apa-apa, udah masa lalu. Enggak juga. Masih mungkin siapa tahu nonton akhirnya wah ternyata kayak gini gitu. Pokoknya dia tuh dulu gue suka main bareng dia, gue kan nggak bisa nyetir nih ya. Yeah. Jadi gue tuh sering banget jalan. Sampai sekarang sering banget jalan sama cewek. Yang nyetir cewek sering banget. Mobil-mobil dia nyetir dia. Ya iya dong. Iya. Dia sering tuh ada tumbler di itunya, Starbucks, terus apa dari kota mana gitu. Jadi waktu gua awal-awal keluar negeri tuh ke Amsterdam, ke Berlin tuh gua beliin tuh. Hong Kong gitu-gitu. Gua kasih tiap ini keluar negeri gua kasih gitu. Jadi koleksinya banyak dari gua. Terus pas kapan ketemu dia pakai tuh Amsterdam gitu. Dari gua ini. Masih di ini. Masih ada. Di mobilnya. Di lemarinya ada tuh di rumahnya. Tapi masih berhubungan sampai sekarang? Masih banget. Jadi kenapa enggak sih? Dia nggak tahu lo senang? Nggak tahu, kayaknya dia nggak mau nikah kayaknya. Enggak, dia nggak tahu lo senang. Oh, tahu banget. Tahu banget. Terus dia nggak mau gitu? Kayaknya dia nggak ngerti lah gua. Dia apa nggak demen sama gua atau emang dia nggak mau nikah gitu. Nggak mau gitu. Berhubungan? Anaknya emang agak ini. Nah, gua sering tuh suka sama cewek random gitu. Cewek yang kayak cewek gimana sih nggak jelas banget gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa berapa kali gue suka sama cewek gitu. Lo tipe orang yang menyatakan itu? Gue mau sama lo gitu. Iya. Nah dia jawab, gue nggak mau. Enggak, ya udah gitu. Gue suka sama ya udah. Ya udah. Gue juga suka sama gue. Emang gue menyenangkan kok. Semua orang suka sama gue. Bapak itu suka, ibu itu suka. Berliku-liku juga ya ideanya Awe ini cerita cintanya. Terakhir pacaran? Jadi enak ngomong pacaran nih, jarang-jarang gue wawancara pacaran nih. Masa? Iya. Sama itu yang selo itu. Selo itu. Udah lama. Udah lama. Terus abis itu kayak lama nggak pacaran ya, jadi lupa gitu cing. Gue itu juga penyakit tuh. Jadi lupa. Maksudnya lupa bagaimana? Lupa caranya, lupa. PDKT itu harus gimana? Bukan. Itu sih enggak sebenarnya. Gini, lebih kayak lupa gimana kalau kita tuh punya pacar. Kayak misalkan teleponannya kah, WhatsApp-annya kah. Ngelapor-ngelapornya kah. Nah, itunya yang lupa. Makanya gue kayaknya emang gue harus skip langsung ke nikah nih, supaya hal itu bisa hilang. Kan tetap harus lapor. Tapi kan paling enggak pulang ketemu. Iya benar ya. Bener nggak? Kalau misalnya gini, ini aku dapat kerja ya, udah cukup karena ntar juga ketemu pulang. Kalau pacaran kan harus diniatin cing, kayak beneran diniatin kayak harus ketemuan. Terus gue juga udah mulai yang kayak gini, yang kayak kadang-kadang ya udah daripada jalan-jalan, mendingan kita kemana deh tidur-tiduran gitu. Maksudnya kayak tidur siang gitu. Iya, itu tidur beneran kan? Tidur beneran ya. Iya, bukan. Kan tidak terjadi apa-apa kalau tidur. Iya, maksudnya tapi kan kalau pacaran kan kayaknya main gitu kan. Terus ya gitu deh. Waktu itu pernah nih gua dari cewek nih, coba gua deketin deh gitu. Gua ajak jalan yuk gini, ya udah. Kemana? Oh, ke PIM aja. Waktu itu lagi ada lomba, cing. Lomba Street. Bukan. Di KKBN. Bukan di PIM tuh. Apa stand up, lomba stand up. Ya, lomba stand up di PIM. Yang menang Coki. Pak Dede. Iya. Terus gue ke situ tuh, rame anak-anak kan ngobrol. Terus udah sama dia tuh. Terus gue pengen kencing. Itu tuh di lobi yang dekat kolam renang atau enggak? Yeah. Kolam renang Pink. Nah, itu di lobinya itu. Iya bukan ya? Iya bener-bener. Nah, ternyata di lantai itu nggak ada WC, ada toilet di lantai 2. Gue ke toilet dulu ya, gue ke lantai 2. Terus anak-anak pada, gue juga deh, si Alde siapa tuh, gue juga gak. Pada rame tuh naik, kencing kita. Keluar kamar mandi, nyeletuk lah gue. Wah rame gini nih, minum-minum enak nih.
Si Alis, kan ada di atas. Ayolah, atas cing. Minum. Sama cewek itu? Ceweknya di bawah. Goblok. Setengah jam, gue baru buka HP. Awe di mana? Anjing, gue bawa cewek kesini. Dah, si gila. Terus? Ya udah, gue minta maaf. Oh maaf, terus kamu di mana? Enggak, aku udah pulang gitu. Sama temennya, kata gitu, sama temen aku gini-gini. Oh yaudah dah. Gue minta maaf, gue ceritain tuh. Aku tuh lupa, udah lama gak ngajak cewek jalan, gini-gini gitulah. Udah tuh dia diem, besokannya dia WhatsApp. Nah, Awe ini udah dimaafin gitu, tapi jangan kayak gitu ya, apalagi ke cewek lain, kasihan gini-gini. Iya mbak. Kamu ya cing ya. Aduh. Terus sama dia udah selesai juga? Udahlah, mau gimana lagi? Gara-gara itu? Udah begitu masa mau maju lagi? Ya siapa tahu dia ini mau lagi diajak kemana gitu, kepik gitu. Gitu sih, sama gue ngerasa gue nggak terlalu dewasa sih orangnya. Apa kayak temen-temen gue tuh banyak yang lebih dewasa gitu, kayak ngelihat banyak temen gue kayak, lu kalau nyari istri tuh ya yang lu butuhin jangan yang lu pengen aja, lu tuh yang harus ngedukung lu gini-gini gitu. Nah gue tuh kadang-kadang kayaknya belum bisa ngeliat itu gitu cing, mungkin ya. Kayaknya gue juga enggak deh waktu itu. Enggak ya? Waktu apa? Gue soto ya? Iya, kayak waktu gue nikah tuh enggak. Oh gue butuh dia ini untuk ini nih, ini. Gue perlu dia, enggak. Gue senang aja. Kalau senang itu kan akhirnya, kalau butuh tapi kita nggak senang sama dia. Hah? Kalau butuh kerja lo nggak demen sama Bu Rani kan? Iya kan Bu Rani mulu. Iya gitu, kayak teman-teman lo gitu, dia butuh kerja tapi dia nggak senang sama Bu Rani. Ketemu jadi males kan? Iya benar-benar. Iya, kalau senang ya senang aja gitu, butuh nggak butuh gitu. Bu Rani lagi. Iya. 35 masih terbuka kesempatan lah, we. Masih aman ya? Masih aman. Padahal gue niatnya 35 loh, Ting. Beneran, gue kayak 35 deh, gitu. Makanya pas kemarin ulang tahun tuh, wah aja udah 35 nih, gitu. Nah, kalau ada cewek, sekarang lo deketin, udah ngomongnya, ini mau nikah nih, atau lo mau coba-coba lagi? Tergantung tuh. Apalagi emang ribet sih lo, we. Apaan lagi, we? Maksudnya tergantung apanya nih? Iya kan ada yang emang buat main-main doang, ada. Mau masa ada yang buat main-main lagi Tapi sih? gue ngomong, Cing. Oh. Adalah rekan-rekan seks. Iya. Oh, pekerja. Enggak, bukan pekerja dong. Bukan. Friend with benefit. Iya, ya ada. Kerennya tuh. Iya, FWB. Iya. FWB gitu. Gitu. Nah, itu sama-sama tahu tapi kan. Sama-sama tahu. Bahwa ini pertemanan ya untuk senang-senang aja. Nah, nih gue semakin cerita begini banyak yang mau nih. Tapi itu gitu. Iya nggak, siapa tahu kalau udah tahu begini ada yang mau, berarti udah bisa nerima lo banget. Iya, amin. Iya. Amin. Nah, tapi lo ngerasa kelakuan lo ini bikin banyak orang malas? Mungkin ya, gue nggak tahu deh. Nah, itu lo bilang gitu? Kali. Kali. Gue nebak-nebak aja sih, kayaknya sih gitu. Apa nggak tahu deh. Dapat janda mau? Istri. Kalau guanya nyaman mah nggak apa-apa sih. Nah, betul ya udah. Kenapa? Iya, berarti bukan yang lo butuh, yang lo seneng. Iya benar. Tapi kayaknya kalau, nah gue nggak tahu nih ya, janda udah punya anak gitu. Iya. Apakah gue mau atau enggak gue nggak tahu. Tapi kayaknya kalau anaknya kegedean gue enggak deh kayaknya. Kayak, Ya berarti dia udah tua gitu. Bu, ya kan ada yang seumuran gue udah banyak, anaknya udah pada gede-gede, Cing. Hah? Iya. Karena gue telat nikah sih ya, jadi anak gue masih kecil ya. Iya, seumuran gue tuh. Umur 20 nih kayaknya ya. Iya, udah belasan juga ya. Iya, ada temen gue umur 23 udah nikah. 23, 35, tuh anaknya udah belasan. Iya. Itu udah ada yang gitu, cuman kayaknya kalau yang anaknya udah tua mah gue agak ini juga. Seburani anaknya. Anaknya udah seburani. Iya. Kenapa Burani jadi diomongin mulu nih ya? Tuntutan keluarga dari nah itu nih, keluarga gue tuh rock and roll, nggak tau dah. Tidak, gue setiap ada jokes lebaran ditanyain kapan nikah, kagak ada tuh namanya di keluarga gue, Cing. Keluarga gue tuh kayaknya agak beda tuh, grup keluarganya aman. Politik-politikan nggak ada. Nggak pernah kan gue ada materi grup keluarga brengsek. Kalau maksudnya kalaupun ada itu pasti gue ngebikin tuh, karena grup keluarga gue aman, tidak begitu. Nggak ada yang rese, nggak ada omong yang apa nih nikah, nggak ada. Gue juga nggak ada. Apa emang nggak ada sih sebenarnya sih? Orang bikin aja kali ya. Pembohong semuanya. Iya. Nggak ada, Cing. Bahkan ya gini, kakak gue ada yang cewek belum nikah 1 orang. Nah dia aja juga nggak di ini gitu. Kayaknya kakak gue juga ada. Jadi keluarga besar bokap dan nyokap gue tuh kayak
nggak ngurusin kehidupan orang gitu, kayak ya udah lu ini palingnya kadang-kadang cuman nanya doang aja, cuman nggak yang gimana sih kayak neken, ayo dong, gitu. nggak yang gitulah pokoknya. Ya gitulah, Nggak ada apa sebenarnya juga nggak ada kali ya. Lo nggak ada, gue juga nggak ada. Lo ada mana nanyain kapan nikah? Betawi mah ada sih. Ada Betawi mah rese juga kadang. Grup WA juga kayak pilpres. Enggak itu Hoax ada hoax nih, Bang. Hoax nggak ada. Enggak ini. Enggak yang jadi berantem keluarga, ketemuan ngomongin politik apa enggak. Nggak ada. Semuanya Ini apa? santai banget. Share ini kan manfaat mengkudu gitu. Gue nggak tahu dong kalau itu. Belum nyampe ya. Manfaat beku. Jadi gitu, mungkin itu gara-gara itu juga. Iya. Apa namanya? Jadi tekanan dari keluarga nggak ada, sedikit banyak membuat lo ya semakin lengah. Iya. Iya. Tapi sebenarnya gue pernah sebelum gue stand up, bahkan gue sebenarnya udah kepikiran nikah. Waktu itu gue pacaran, terus ada satu momen gimana gue lagi bercanda-bercanda sama dia, terus dalam hati gue tuh kayak, oh gue nikah nih sama dia nih, gitu. Jadi ternyata gue bisa kepikiran kayak gitu. Masih ada nggak orangnya? Selingkuh dia. Itu yang bikin gue galau, itu dia. Gitu. Pukul banget lah istilahnya gitulah. Iya, selingkuh ya. Padahal kita juga dulu pada suka selingkuh ya. Iya, cuma nggak ketahuan. Iya. Itulah makanya. Selingkuh tuh masalahnya kalau ketahuan ya. Kalau ketahuan cing beneran. Tapi selama berselingkuh perasaan salah ada weh. Lo nggak? Tergantung sih. Kalau Cek berarti pakai hati selingkuhnya. Enggak. Kan selingkuh ada dua yang menurut gue ya. Ada yang emang selewat aja, ada yang pakai hati. Enggak, maksudnya tetap merasa bersalah sama pasangan kita. Oh gitu ya. Selingkuh. Lo enggak ya? Gue nggak pernah selingkuh, kan gue nggak ada pacar. Oh iya. Tuh, orang pada bilang gue brengsek, orang gue nggak ada pacar. Iya, ya harus dibedain. Iya. Itu tuh, gue tuh mungkin agak pada waktu itu udah kepikiran, oh ternyata gue bisa ya kepikiran nikah ya gitu. Umur berapa waktu itu udah kepikiran? Itu udah 25-an mungkin ya. Udah 10 tahun yang lalu. Iya. Iya benar. Jadi menurut lu selingkuh itu nggak bisa dimaafin, weh? Setelah kejadian itu, gue tuh mencoba untuk nyatuin lagi. Ternyata nggak bisa, cing memang. Kayaknya. Ya maksudnya kalau yang gue ngalamin ya, ternyata kayaknya kalau kita punya pasangan terus ketahuan selingkuh, udah aja. Mendingan udah ya? Udah dulu. Daripada dipendam ya? Udah. Nanti kalau emang takdirnya balik lagi, yang balik lagi nggak apa-apa. Tapi kayak emang butuh waktu. Untuk bubar dulu? Udah aja dulu. Langsung udah aja. Iya. Waktu itu tuh gue mau coba mempertahankan, itu tuh jadinya, jadi banyak masalah. Iya. Ini, wah itu parah banget itu masa-masa kelam gue itu. Ada lagi orang yang pasangannya selingkuh, terus itu dijadiin senjata, weh. Buat balik lagi. Nah iya, makanya emang wah, lo pernah lo jadi megang ini. Nah, gua tuh ada kayak gitunya waktu itu. Jadi dikit-dikit ngungkit. Karena gua ngerasa gua terluka, cing. Nah, ternyata itu jadi bikin dia makin gak betah sama gua. Iya. Jadi efeknya tuh udah kemana-mana. Makanya setelah gue pikir, emang kayaknya kalau lo selingkuh, ada pasangan yang selingkuh, udah aja dulu. Mendingan lu bubar aja dulu dah, emang bubar. Karena langsung detik itu bubar gitu. Mungkin karena lo nggak memaafkan kali. Sebenarnya. Mungkin. Bahkan mungkin kalau gue sempat mikir, mungkin emang sebenarnya gue nggak pengen lanjut. Cuman gue hanya nggak terima aja digituin. Gitu. Jadi lo pakai deh tuh kartu. Iya, orang waktu yang gue pacaran yang sama yang beda agama itu ya, yang pemain cello itu. Gue ngomong gini di awal, kamu kalau bosen bilang ya gitu. Jangan selingkuh. Bilang aja gitu. Aku bosen nih gitu. Kalau selingkuh, aku mau selingkuh nih. Bilang jujur ya. Bilangnya bosan gitu. Ntar abis itu ya udah kasih waktu sebulan gitu, kayak udah kita sendiri-sendiri. Nanti abis itu silakan deh ngapain gitu. Gue bilang gitu. Sama itu gue bilang kalau emang nggak sengaja selingkuh atau gimana, jangan sampai ketahuan nih. Gue bilang gitu. Karena gue ngerasa gini, cing, gue ngeliat kayaknya kebosanan itu adalah sesuatu yang manusiawi gitu, kayak wajar, ya. Apalagi kalau lo masih pacaran tuh ya kan, kata bosan bisa diterusin gitu, dalam artian lu bosan nih, udah gua udahan deh kan gitu kan. Kecuali kalau udah nikah kan udah pikirannya udah beda kan. Dan pasti ada juga bosan temen, artinya ada. Cuman ketutupan sama yang lain kan. Jadi bukan tentang lu sama gua lagi nih gitu. Iya, banyak ya. Gitu, apalagi ada anak. Iya gitu. Kayaknya sih gitu, cing, akhirnya. Pengetahuan lo udah cukup ya untuk jadi seorang
kepala rumah tangga ini. Asik. Harusnya. Bapak, seorang bapak gimana? Iya. Tahu deh kan. Apa, Cing? Pengetahuan seorang bapak. Saya kasih tahu, Cing. Sebagai seorang bapak ya. Nah ya itu yang gue bilang, ada rasa-rasa yang lo belum bisa rasain. Itu adalah punya anak. Iya. Itu memang kayaknya nggak bisa diceritain gitu. Gimana tuh rasa enaknya punya anak. Iya. Gue pernah tinggal sama kakak gue kan ya. Terus gue waktu zaman kerja tuh, pulang kerja, ponakan gue masih 3 tahun gitu lah. Gue pulang kerja tuh capek pas ngeliatin ponakan gue nyamperin gitu aja udah seneng, Cing. Iya. Ponakan berarti, Cing. Ini langsung ada yang bilangnya kayak klise kalau udah lagi capek terus pulang ke rumah ngeliat anak capek hilang, itu bener weh. Itu terjadi kalau sama gue ya, gitu ya terjadi. Apalagi ngeliat emaknya, aduh. Malah tambah capek abis itu. Iya. Ini kalau yang gue rasain ya, kalau anak ya, ini dari perasaan cinta sama sayang gitu ya. Kalau kita sama cewek nih, misalnya kita lagi ada cewek, terus ada kita ngelihat cewek yang lain, seneng juga nih sama cewek ini nih, perasaan kita ini akan berkurang nih, cinta ke ini nih, kayaknya pindah ke bagi. Nah kalau anak tuh enggak weh. Terus aja ya. Lo punya anak satu nih, kayaknya cinta lo udah habis nih sama dia nih. Lo punya anak 2, cinta yang ini nggak berkurang, cinta yang ini juga ada gitu. Bisa gitu ya? Bisa gitu kalau anehnya si anak itu. Kalau cewek pasti ada yang berkurang salah satunya gitu. Iya. Nah itu. Apalagi gue ngeliat kayak orang-orang kayak Radit, gitu kayak. Kenapa dia? Iya maksudnya udah punya anak kan, dulu dia juga kayaknya nggak mau nikah nih orang gitu. Iya. Anak. Iya terus lihat kan gue sebelum dia nikah, gue pernah ngobrol juga tuh persiapannya apaan, mau punya anak gitu. Ya persiapannya begadang, masih bercanda-bercanda gitu. Kalau ini ntar gimana? Ya kan ada GrabFood gitu, gampang ya gitu ya. Ternyata enggak ya. Ternyata begitu dilihat dari penjualan di Instagram gitu, seneng dia melakukan itu, nggak tahu beneran ya, tapi di Instagramnya tuh terasa gitu. Iya. Omongan-omongan lo yang dulu kayaknya bakal cuek dengan ini, Nggak terjadi. Iya, jangan gitu nenek itu. Nyokap gue juga gitu. Terus kalau punya cucu mah nggak mau ngurusin gitu. Begitu punya cucu mah. Waduh, malah lebih cerewet. Malah lebih cerewet dari emaknya. Gue pas waktu itu katanya nggak mau ngurusin gitu. Iya benar. Iya. Itu sih yang gue salah satu yang gue pengenin, Cing. Iya. Punya anak dan bini yang pintar. Jadi gue nggak usah ngajarin. Gue goblok sudah. Kayak pelajaran. Goblok kan akademis. Goblok secara akademis mungkin. Banyak teman gue yang goblok secara akademis, secara nilai sekolahnya itu jelek, tapi pengetahuannya juga jelek. Iya. Sama aja dong. Pengetahuannya bagus, logika berpikirnya ada gitu. Itu banyak cuman permasalahan malas sekolah aja. Udah berapa jam? Sejam 7 menit. Oh, sejam 7 menit. Udah mau azan gitu. Udah mau azan juga. Iya. Oke lah, ini waktunya memang ditentukan oleh azan. Kalau azan kita berhenti gitu. Iya. Makasih sudah dari sini. Terima kasih, Cing. Thank you banget. Enggak gue rencanain ngomong cita-cita. Tadi gue pengen nanya musik karena gue seneng ngeliat lo pakai baju ini musik. Lo ngomongin musiknya di podcast gue aja. Iya boleh. Iya siap gue. Mudah-mudahan cepat dapat. Amin. Istri cepat punya anak. Followers ada nggak yang ini? Followers gue kan di YouTube tuh bisa dilihat kan. 80% cowok. Sama lagi, podcast gue juga. Cowok semua. Kayaknya harus bintang tamu cewek kita ya untuk memanjakan followers ya. Udah gitu umurnya 25 sama 34. 25 sampai 34. Iya umuran lo, Cik. Iya. Penonton lo di zaman dulu. Iya. Pas dari sekolah. Iya. Pas nonton gue di update temen lagi SD gitu. Sialan banget. Udah gitu ada di ini nih, di komennya pas gue lagi sama teman. Aduh miris ya ngelihat pelawak idola udah pada tua. Gue satu lagi tapi, Cing. Apa?